إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله. Di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dalam hadis yang panjang ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Habasyah sebelum mereka hijrah ke Madinah, ketika mereka mendapatkan gangguan yang sangat banyak dari orang-orang musyrikun kufar Quraisy, maka orang-orang kufar Quraisy mendatangi Raja Nabasyi, mendatangi Raja An-Najasyi dan memerintahkan agar mengusir sahabat-sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Maka Raja An-Najasyi ketika itu memanggil sahabat yang berhijrah ke negeri mereka, dan di antara sahabat yang berhijrah adalah Ja'far ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ja'far radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Raja An-Najasyi, beliau mengatakan, ya ayyuhal malik, inna qauman ahla jahiliyah. Wahai Raja Najasyi, sungguh kami adalah dahulunya orang-orang jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami memakan bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami mendatangi perbuatan-perbuatan keji. Wa nusi'u ilal jiwar, dan kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa naqta'ul arham, dan kami memutus hubungan kekeluargaan. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if, dan orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah. Kata Ja'far radhiyallahu taala anhu, fa kunna ala dzalik. Inilah keadaan kami dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di atas kegelapan kesyirikan, kekufuran dan yang lainnya. Lalu kata Ja'far, hatta ba'athallahu ilaina rasulan na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang kami kenali kejujurannya, amanahnya, juga kesucian hatinya. Lalu kata Ja'far radhiyallahu taala anhu, wa ya'muruna an nad'u Allah ta'ala,
dan Nabi tersebut memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, linuwahhidahu wa na'budah, agar kami mentauhidkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis tersebut ikhwani fillah, sahabat ini Ja'far ibn Abi Thalib menjelaskan bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada orang-orang kufar Quraisy ketika itu adalah dakwah kepada tauhid dan ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Raja Romawi Herakl mengatakan kepada Abu Sufyan, yang ketika itu Abu Sufyan datang ke Romawi dengan tujuan untuk melakukan tijarah, perniagaan. Lalu kata Raja Romawi ketika itu kepada Abu Sufyan, "Famadza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi tersebut kepada kalian? Maka Abu Sufyan mengatakan, "Wa kana ya'muruna an na'budallaha wahdah wa la nusyriku bihi syai'a." Dan Nabi tersebut memerintahkan kami untuk kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menduakannya dengan sesuatu apapun. Sehingga dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, dakwah yang pertama beliau sampaikan kepada umatnya adalah dakwah ajakan untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Perintah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah taala. Allah taala katakan, "Ya ayyuhal muddatsir," wahai orang yang berselimut, "qum fa'anzir," bangkitlah dan berikanlah peringatan, "wa thiyabaka fatahhir," dan sucikanlah pakaianmu, "warrujza fahjur," dan tinggalkanlah ar-rijz, yaitu berhala-berhala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada manusia. Dan peringatan paling pertama adalah warrujza fahjur, agar manusia meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu pada suratul Baqarah, yaitu perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal perintah yang ada di dalam Al-Qur'an adalah perintah kepada seluruh manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala mengajak, memanggil seluruh hamba-hambanya, seluruh manusia, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia, "u'budullaha," sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, "alladzi khalaqakum walladzina min qablikum," dan zat yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, "la'allakum tattaqun," agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dalil-dalil ikhwani fillah, begitu pula dalil yang lain menunjukkan ahamiyatut tauhid, pentingnya seseorang untuk membenahi dan memperbaiki tauhid sebelum memperbaiki perkara-perkara yang lainnya. Dikarenakan tauhid adalah asasuddin, dia adalah fondasi dasar dari agama ini. Ketika tauhid seseorang kokoh dan kuat, maka yang lainnya juga akan ikut menjadi kokoh dan kuat. Dan apabila tauhid seseorang rapuh, tauhid seseorang tidak kuat,
maka bagaimana dia bisa menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Oleh karena itu ikhwani fillah, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada khutbah Jumat sebelumnya, bahwasanya tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita di atas muka bumi ini, begitu pula jin, tujuan utamanya adalah agar kita mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayuhan nasu ibadallah, jama' Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menghabiskan waktu beliau di Mekah selama kurang lebih 13 tahun mendakwahkan dan menyampaikan kalimat tauhid, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Begitu pula seluruh aktivitas keseharian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam bermuamalah kepada anak-anak, orang tua, budak dan yang lainnya. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam ketika bertemu dengan orang-orang A'rab, orang-orang Arab Badui, orang-orang pedalaman, yang di mana mereka terkadang tidak memahami sebagian perkara, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah luput dari mengajari mereka perkara tauhid. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang ketika itu masih sangat kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan perkara tauhid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidahu tujahak. Jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidahu tujahak. Jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolongmu dan menjagamu. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di akhir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan sahabat-sahabat seperti Umar radhiyallahu taala anhu di awal-awal keislamannya, ketika Umar radhiyallahu taala anhu bersumpah dengan al-aba, bersumpah dengan bapak-bapak mereka sebagaimana keadaan orang-orang Arab jahiliyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegur Umar radhiyallahu taala anhu dan mengatakan, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan billah, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, maka dia harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ataukah kalau tidak maka dia harus diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada kemungkaran dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah, beliau alaihi salatu wassalam langsung memberikan pengajaran kepada para sahabat, kepada para A'rab yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian al-A'rab, sebagian orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan kalimat-kalimat yang ada padanya perkara yang dapat mengurangi tauhid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aj'altani lillahi nidda, apakah engkau ingin menjadikanku sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala? Dan engkau mengatakan, hendaklah engkau mengatakan masya Allah wahdah, sungguh
semua itu adalah semata milik Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan selainnya ikhwan fillah, dari contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar memperhatikan perkara tauhid, menanamkan perkara tauhid kepada anak-anak, orang-orang dewasa. Begitu pula kepada para Arab. Beliau alaihi salatu wassalam benar-benar menanamkan perkara ini. Oleh karena itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid dimulai beliau alaihi salatu wassalam diutus sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kehidupan beliau benar-benar dihabiskan untuk mendakwahkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. As'alullah taala an yatawaffana 'ala al-islam was sunnah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wa anna Muhammadan rasulullah.